Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marlia Junita Sari dengan NIM 4820121089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang formulasi salep, Farmakope Indonesia edisi 3. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimasukkan untuk pemakaian luar. Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sedangkan menurut Fornas, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimasukkan untuk pemakaian luar. Tipe krim ada dua, yaitu minyak dalam air dan air dalam minyak. Formula dasar krim fase minyak adalah bahan obat yang larut dalam minyak bersifat asam, contohnya asam stearat, parafin, adebs, lanai, cera, vaselin, kentil alkohol, dan steril alkohol. Fase air adalah bahan obat yang larut dalam air bersifat basah. Contohnya natetraborat, tead, gliserin, pek, propilglikol, N-alauri sulfat, tuen, dan span. Komponen krim, zat aktif, antibiotik, fungisida, antiinflamasi, antihistamin, antiseptik, analgetik, adstergen, kerotolik. Kedua, basis krim, fungsi sebagai pembawa zat berkhasiat, basis hidrokarbon, basis aborsi, basis yang tercampur dengan air, basis yang larut dalam air. Yang ketiga, emulgator, fungsi menstabilkan emulsi krim, contohnya Na-laurit sulfat. Keempat, humetan, fungsi minimalkan hilangnya air dari sediaan, meningkatkan kelembapan kulit sehingga penetrasi zat berkhasiat akan lebih mudah. Tol dan gliserol. Yang kelima, pengawet. Fungsinya mencegah kontaminasi dan kerusakan oleh jamur dan bakteri. Fungsinya, contohnya asam benzoat, nipagin. Antioksidan, fungsi untuk mencegah ketengikan pada sediaan krim akibat terjadinya reaksi oksidasi pada fase minyak. Contohnya Na-metabiulfit atau vitamin E. 7. Peningkatan penetrasi. Fungsi meningkatkan penetrasi zat berkhasiat ke dalam lap epidermis kulit. Contohnya dimetil sulfur oksida. Yang ke-8, pengopleks. Fungsi mengikat logam yang terdapat dalam sediaan selama proses pembuatan, selama proses penyimpanan obat, terutama karena wadah yang kurang baik. Contohnya EDTA. Fungsinya untuk mempertahankan pH sediaan, contohnya NaH2PO4. Basis krim, 1. Basis hidrokarbon bersifat lemak, tidak terabsorpsi melalui kulit, sedikit atau tidak mengandung air sama sekali, tidak tercampur dengan air, daya absorpsi air di lingkungan rendah 5-10%. Keuntungannya dapat digunakan untuk zat aktif yang mudah terhidrolisis. Bersifat emolien, dapat melekat pada permukaan kulit dalam waktu yang lama. Basis ini dapat meningkatkan hidratasi kulit karena basis ini akan membentuk suatu lapisan water foam yang menghambat hilangnya air dari sel kulit. Contohnya vaselin alba, vaselin flava, parafin cair. Yang kedua, basis absorpsi, basis serap. Bersifat hidrofil
sehingga dapat mengsorpsi air, merupakan campuran antara sterol binatang dengan senyawa hidrokarbon yang memiliki gugus polar seperti hidroksil karboksil. Membentuk emulsi tipe air dalam minyak, contohnya lanolin. Yang ketiga, basis yang larut dalam air. Larut dalam air mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, tidak mengiritasi. Contohnya PEG atau carboax. Yang keempat, basis yang dapat dicuci dengan air. Larut dalam air, terabsorpsi baik oleh kulit, membentuk emulsi tipe M atau A, fase minyak fase internal, campuran petrolatum dengan alkohol BM tinggi, asam stearat, contohnya triethanolamin stearat, akan menghasilkan emulsi dan bentuk sabun. Fase air, bahan pengawet, humektan, pendapat emulgator. Metode pembuatan krim, metode pelelehan bahan yang larut dalam fase minyak dipanaskan pada suhu 6-70 derajat Celcius. Bahan yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama. Kemudian kedua fase dicampur, aduk atau gerus cepat sampai terbentuk massa krim. Metode triturasi, zat aktif ditambah zat pembantu dicampur dengan sedikit basis, setelah itu baru dilanjutkan dengan penambahan sisa basis, atau dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut. Kemudian baru dicampurkan dengan basis yang digunakan. Evaluasi krim. 1. Organoleptis, penampilan homogenitas pH, evaluasi kimia, penetapan kadar zat aktif, uji stabilitas kimia sediaan, dan evaluasi mikrobiologi, uji potensi antibiotik, uji sterilitas. Kekurangan sediaan krim. Yang pertama, susah dalam pembuatannya karena harus dalam kondisi panas. Kedua, emulsi mudah pecah akibat komposisi formula yang tidak tepat. Ketiga, mudah kering dan mudah rusak, terutama pada tipe A per M karena terganggunya sistem pencampuran akibat perubahan suhu dan perubahan komposisi. Penambahan salah satu fase secara berlebihan. Keuntungan sediaan krim, mudah dicuci dan dihilangkan dari kulit, tidak lengket. Pelepasan zat berkhasiat dari krim ke permukaan kulit lebih cepat. Yang keempat, absorpsi obat ke dalam lapisan kulit lebih cepat. Yang kelima, krim dapat memelihara kelembapan kulit. Yang keenam, krim mudah dipakai sehingga dispersi obat di permukaan kulit lebih banyak. Baik, sampai di situ saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.